Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat RSM TV, TV Kesehatan Sumatera Barat. Kali ini dengan saya Acha selaku moderator dan rekan saya Meme dan Shirley. Halo Meme dan Shirley. Hai. Gimana nih kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik ya kita, Kak. Iya, alhamdulillah baik. Jadi hari ini kita akan membahas tentang dagu sibu. Tujuan kita membahas dagu sibu agar sahabat-sahabat RSAM bisa menggunakan obat dengan baik dan benar. Jadi Meme, apa tuh dagu sibu itu? Nah, jadi dagus ibu ini merupakan singkatan dari dapatkan, gunakan, simpan, dan buang obat dengan baik dan benar. Nah, obat yang kita gunakan ini kan bertujuan untuk penyembuhan, pemulihan, dan pencegahan. Namun, obat dapat menjadi racun di tubuh kita kalau kita gunakan dengan cara yang salah. Jadi karena jadi racun ya, makanya kita perlu nih membahas tentang dagu sibu. Iya benar, karena kita juga harus mengetahui kalau obat yang kita dapat itu sudah bisa mencapai manfaat yang kita harapkan dan meminimalisir kesalahan dalam penggunaan obatnya. Jadi gimana nih kita mendapatkan, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat itu gimana sih caranya gitu? Baik Kak, kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, dapatkan obat dengan baik dan benar. Nah, obat-obatan bisa kita dapatkan di rumah sakit, apotek, puskesmas, maupun toko obat berizin. Namun sebelum kita menerima obat itu, kita harus perhatikan dulu hal-hal yang penting. Seperti yang pertama, kualitas dari kemasannya, penandaan pada kemasannya, tanggal expired date-nya, dan juga logo atau penggolongan obatnya. Nah, ini kita akan contohin ya Kak, logo dari obat-obatnya. Contohnya. Nah, di sini ini kan ada lingkaran warna hijau kan Kak? Ya, nah, lingkaran warna hijau dengan garis pinggirnya yang hitam, ini namanya obat bebas. Obat bebas ya. Ya. Nah, yang kedua, ini merupakan gambarnya yang warna biru, lingkaran biru dengan garis tepi hitam, ini namanya obat bebas terbatas. Nah, kemudian di sini ada obat warna merah dengan huruf K nih Kak di tengahnya dan garis pinggirnya warna hitam, ini namanya obat keras. Tapi Kak, tidak semua obat bisa kita beli di apotek dimanapun. Nah, seperti obat keras ini hanya dapat kita beli dengan menggunakan resep. Kenapa ya Kak obat keras harus dibeli dengan resep, sedangkan obat bebas dan bebas terbatas itu kita boleh beli di apotek atau di rumah sakit? Nah, itu karena penggunaan obat keras memiliki efek yang lebih kuat sehingga penggunaannya harus melalui pengaturan dari dokter dahulu. Oh, jadi gitu. Nah, setelah kita dapatkan nih obatnya, otomatis kita gunakan dong obatnya. Ya, jadi gimana nih cara menggunakan obat yang baik gitu biar nanti kan sahabat-sahabat RSAM bisa nih menggunakan obat dengan baik dan benar. Nah, sebelum kita menggunakan obat, kita juga harus tahu indikasi obatnya, aturan pakainya, serta cara penggunaannya. Nah, kan penggunaan obat ini aturan pakainya ada banyak caranya ya, banyak jenisnya ya. Dari yang 1 kali sehari, 2 kali sehari, 3 kali sehari. Nah, itu bukan berarti pagi, siang, sore, dan malam ya. Tapi itu diminum per jam. Jadi kalau 1 kali sehari diminum tiap 24 jam sekali. Kalau yang 2 kali sehari itu tiap 12 jam, 3 kali sehari itu tiap 8 jam, begitu seterusnya. Nah, penggunaan obat itu juga banyak caranya, seperti obatnya harus diminum, obatnya dioles, ditetes, disuntik, dan masih banyak lainnya. Oh iya, dan juga kalau kita mau menggunakan obat, kita bisa tuh baca pada brosur obatnya. Dan kalau bisa juga kita tanyakan ke apotekernya langsung. Oke, sahabat-sahabat apoteker jangan lupa ya tanya ke apoteker tentang cara menggunakan obat. Nah, setelah kita gunakan nih, kita nggak mau dong kalau obatnya cepat-cepat rusak gitu. Jadi gimana Kak cara menyimpan obat yang baik gitu biar obat kita nih bisa tahan, bisa aman? Nah, dalam menyimpan obat juga ada banyak hal yang harus kita perhatikan. Nah, salah satunya nih kita harus membaca dulu tuh aturan penyimpanannya, karena nggak semua obat Kak yang bisa disimpan secara bersamaan. Ada obat yang harus disimpan di suhu ruang, ada juga obat yang harus disimpan di suhu sejuk seperti suppositoria. Nah, juga kita harus jauhkan obat dari cahaya matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak, dan terakhir kita tetap harus memperhatikan expired date-nya dan kondisi dari obatnya. Oh iya, akan lebih baik kalau sahabat RSAM punya kotak obat ya, agar penyimpanannya lebih aman. Oh, ternyata banyak ya teman-teman aturan-aturan dalam menyimpan obatnya. Jadi buat sahabat-sahabat RSAM jangan lupa menyimpan obat dengan benar ya, agar kita dan keluarga kita itu bisa aman. Nah, tadi kan udah kita simpan nih. Jadi kalau misalnya selama penyimpanan ada obat yang rusak,
ada obat yang kadaluarsa, itu boleh langsung kita buang nggak Kak? Iya benar, harus kita buang. Tapi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Pertama, kita bisa memperhatikan batas kadaluarsanya, bentuk sediaannya. Nah, dan kemasannya rusak. Nih contohnya apa teman-teman? Di sini batas expirednya sudah melewati batas, yaitu bulan 4 2022. Berarti obat sudah tidak bisa digunakan lagi. Nah, sedangkan untuk pembuangannya juga tidak boleh sembarangan. Terus pembuangan ini kan ada yang cair, ada yang padat. Nah, untuk sediaan padat seperti kapsul, tablet, dan sediaan padat yang lainnya, terlebih dahulu harus dikeluarkan dulu dari kemasannya. Lalu obat dihancurkan. Setelah halus, obat bisa dicampurkan dengan tanah, pasir, kopi, atau ampas teh. Nah, lalu dibuang ke plastik dan dibuang ke tong sampah. Untuk yang obat cairan cair, bisa dibuang ke wastafel dengan air mengalir. Nah, sebelum itu jangan lupa untuk melepas label dari obatnya agar tidak disalahgunakan. Nah, juga dalam membuang obat itu harus sangat kita perhatikan ya untuk mencegah pemanfaatan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab serta untuk melindungi lingkungan kita. Wah, keren ya penjelasan dari kakak-kakak narasumber kita. Iya Sangat dong. detail penjelasannya. Jadi, sahabat RSAM jangan salah lagi ya dalam mendapatkan obat, menggunakan, menyimpan, dan membuang obat. Selalu terapkan dagu sibu ya teman-teman. Mari bijak menggunakan obat dengan dagus ibu. Saya Caca, mewakili rekan-rekan, kami pamit undur diri. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah,